Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi yang cerah ini, alhamdulillah anak-anak sekalian, terima kasih kepada kalian yang hari ini sudah bisa menghadiri acara. Oke, anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Allah. Baik, terima kasih yang sudah hadir. Baik, anak-anak sekalian, untuk membuka pelajaran kita supaya berkah, kita awali dengan membaca doa ya. Dan untuk itu Bapak hari ini yang bertugas untuk memimpin doa adalah Alica. Ya, silahkan teman-temannya untuk membaca doa dibuka mikrofonnya ya, kita berdoa bersama. Baik, silakan Alica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Before we study, let's pray together. Ya, siap belajar hari ini? Siap. Siap belajar hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah yang sekalian. Sebelum kita belajar, tolong dipersiapkan dulu ya alat-alat tulisnya. Baik. Untuk kali ini Bapak ingatkan kembali untuk kita terus menjaga kedisiplinan, terutama dalam menjaga protokol kesehatan. Dan alhamdulillah anak-anak sekalian yang sudah menggunakan masker dengan baik, terima kasih. Bagi yang belum, silakan dipakai dulu ya. Oke. Baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, maka anak-anak sekalian, kita nyanyikan dulu lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya, satu kali. Dan untuk itu tolong semuanya kita dinyanyikan secara bersama-sama. Untuk itu dibuka kembali mikrofonnya. Baik ya, dalam hitungan 3. Oke, siap, kita akan bernyanyi bersama. Baik, 1, 2, 3. Satu Nusa Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya. Kita berikan aplaus ya, sama-sama ya. Untuk semuanya yang hari ini aktif, terima kasih anak-anak sekalian. Baik, untuk selanjutnya adalah kalian sudah siap ya untuk belajar ya. Nah, konsentrasinya disiapkan terlebih dahulu. Oke, mungkin hari ini kita akan coba ya tepuk konsentrasi, atau silahkan kalian seperti biasa kemarin menguji konsentrasi kita ya, yaitu tepuk konsentrasi. Oke, caranya seperti biasa. Oke, baik anak-anak kalian, pada minggu yang lalu kita sudah belajar apa? Tentang apa? rempah-rempah. Iya, tentang pangeran tentang pahlawan Patimura ya. Iya. Kemarin kita sudah belajar tentang pahlawan Patimura, dan hari ini adalah kita akan melanjutkan kembali pembelajaran di tema 5 subtema 2 pembelajaran kedua, yaitu tentang Pangeran Diponegoro. Dan sebelumnya hari ini kita mau belajar apa? Oke, baik anak-anak sekalian, boleh dilihat ya, Bapak akan akan perlihatkan hari ini kita mau belajar apa. Oke, sebentar. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita sudah masuk ke tema 5 subtema 2 pembelajaran
pelajaran kedua ya, yaitu tujuan kita belajar hari ini adalah tujuan pembelajaran kita adalah setelah menyaksikan tayangan tentang berbagai perubahan bentuk energi, siswa dapat menyajikan laporan mengenai proses pengeringan makanan. Ya, Bapak akan melihatkan sebuah tayangan video tentang perjuangan Diponegoro ya, dan anak-anak kalian yang hebat dan soleh, itu tolong disimak videonya baik-baik ya, karena setelah tayangan video tersebut kalian akan mencoba menyimpulkan tayangan tadi melalui gambar-gambar ya. Untuk itu bila memerlukan tulisan, bila memerlukan alat tulis, silakan dicatat hal-hal yang dirasa penting oleh kalian ya. Baik. Awal mula pertentangan antara Diponegoro dengan kolonial Belanda. Ketika itu, pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di Desa Tegalrejo. Diponegoro yang memang sudah tidak suka dengan tindak tanduk kolonial Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan menyiksa rakyat pun bersikap dengan menentang Belanda secara terbuka. Hal ini mendapat simpati dan dukungan oleh rakyat. Kolonial Belanda yang gusar atas perlawanan Diponegoro tersebut pun berencana membunuh Diponegoro. Atas saran sang paman, yakni GPH Mangkubumi, Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di sebuah gua yang bernama Gua Selarong. Kemudian perang pun pecah. Saat itu Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil, perlawanan menghadapi kaum kafir. Perang itu pun dikenal dengan Perang Jawa atau di Java Orlog dan berlangsung dari tahun 1825 sampai dengan 1830. Selama perang yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, Belanda mengalami banyak kerugian. Alhamdulillah, tugas selanjutnya adalah kalian coba ya, Bapak akan share, nanti akan lihatkan kembali beberapa gambar-gambar yang tadi berhubungan dengan sebuah perjuangan film Diponegoro. Oke, gambar-gambar itu kalian amati baik-baik, lalu setelah itu kalian coba menceritakan kembali ya sesuai dengan bahasa kalian makna-makna atau hubungan dari ketiga gambar tersebut. Baik ya, silakan diperhatikan share screen-nya. Bapak akan lihatkan beberapa gambar yang berhubungan. Baik. Nah, kalian sudah bisa melihat gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Silakan diceritakan oleh kalian apa hubungan ketiga gambar tersebut. Sudah mengangkat tangan, berarti siapa ini? Sakinah ya. Baik, Sakinah boleh diterangkan ya. Silakan Sakinah untuk menjelaskan gambar-gambar yang tadi Bapak share. Oke, silakan Sakinah. Oke, itunya dibuka ya, mikrofonnya dibuka ya. Baik, silakan Sakinah. Dari gambar pertama kan, Pak? Ya, betul. Gambar pertama, Belanda mempekerjakan paksa rakyat yang berada di Ponorogo. Betul. Kedua,
yang kedua Belanda memulai menjajah Diponegoro. Yang ketiga itu gambarnya apa sih, gambar Pangeran Diponegoro. Udah itu aja Pak. Iya betul ya. Alhamdulillah tadi Sakinah sudah menjelaskan tentang hubungan ketiga gambar tersebut. Falisha ya, Falisha silakan dicoba untuk menjawab pertanyaan tadi. Baik, silakan Falisha. Ya, tadi jawabannya sudah benar. Sekarang Alica, coba Alica. Oke, Alica. Ya, Alica silakan. Tani menderita akibat penyalahan guna penyewa tanah oleh warga Belanda. Namun pemilik lahan diwajibkan memberikan ganti lahan Eropa. Petis dan Nureja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhur Pangeran. Oke, satu lagi siapa? Kayaknya Keisha ya. Keisha, silakan Keisha. Boleh mencoba ya. Silakan ceritakan apa hubungan ketiga gambar tadi. Oke, Keisha mau coba? Oke, terima kasih. Baik. Gambar pertama, Belanda menjajah itu namanya Diponegoro. Terus nah, baik anak-anak sekalian, ketika kita tadi sudah melihat tayangan video tadi ya. Nah, sekarang Bapak ada beberapa pertanyaan nih. Ya, pertanyaan ini silakan dicoba dijawab oleh kalian. Ya, pertanyaan pertama yang masih berhubungan dengan gambar film adalah yang pertama, mengapa sih rakyat Jawa itu melawan Belanda gitu? Ya, tentu ada alasannya ya, nggak ujung. Oke, Sakinah mau menjawab, silakan Sakinah. Oke, baik. Belanda tidak menghargai adat istiadat kerajaan. Belanda membebani rakyat dengan pajak tanah yang tinggi. Belanda memasang patok di tanah leluhurnya. Iya betul ya, alhamdulillah. Terima kasih Sakinah. Ya, Hakimah ya, silakan Hakimah. Punya pendapat lain? Mengapa sih rakyat Jawa, khususnya Pangeran Diponegoro melawan Belanda? Oke, Hakimah, silakan Hakimah. Ya, Belanda tidak menghargai adat istiadat kerajaan. Belanda memberat rakyat dengan pajak yang tinggi. Belanda memasang patok di tanah. Aurelia. Oke, Aurelia, silakan Aurel. Oke ya, Aurel boleh berpendapat ya, kenapa rakyat Jawa melawan Belanda? Oke, silakan Aurel. Karena Belanda ya lalu tinggi dan Oke, berikan kembali aplaus ya, tepuk tangan tuh. Tadi beberapa teman kita sudah berani menjawab. Tadi Bapak simpulkan jawaban dari Anissa, terus dari Hakimah, Aurelia, dan Kairi dan Keisha ya. Oke, Bapak tadi bisa menyimpulkan ada 3 alasan ya, 3 alasan mengapa rakyat Jawa melawan, khususnya Pangeran Diponegoro melawan. Kalau kita tadi lihat tayangan video ya, maka sebetulnya Pangeran Diponegoro bisa disebut sebagai pahlawan tidak? Oke, berarti semuanya setuju ya bahwa kita menganggap ternyata Pangeran Diponegoro itu bisa disebut sebagai pahlawan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa sih Pangeran Diponegoro itu ternyata disebut pahlawan dan memang sudah disahkan oleh pemerintah Indonesia ya. Kenapa Pangeran Diponegoro itu disebut sebagai seorang pahlawan ya, jika kalian tadi menganggap bahwa
Pangeran Diponegoro adalah pahlawan. Baik ya. Oke, silakan coba Ana ya. Ana tadi saya katakan, kenapa Ana? Kenapa Pangeran Diponegoro pahlawan? Baik. Diponegoro itu Hah? orangnya pemberani. Di antara temennya, ayo. Ana mau nunjuk seorang? Tunggu sebentar Bapak. Oke, boleh ya. Nah, nanti coba yang ditunjuk oleh Ana menjawab ya. Oke, Ana. Siapa? Sakinah sudah dipilih ya, dan juga mengangkat tangan nih Sakinah juga. Terima kasih. Oke, Sakinah silahkan. Mengapa Pangeran Diponegoro disebut pahlawan? Ya, oke baik silakan. Diponegoro dari kecil sudah rajin belajar. Kesimpulan dari kalian. Sekarang silakan Sakinah tunjuk satu temannya. Temannya ditunjuk oleh Sakinah supaya bisa menjawab. Oke, siapa Sakinah? Alica. Alica, ya Alica sudah dipilih ya. Oke, Alica silakan Alica jawablah sesuai dengan kemampuan kamu aja. Baik, oke baik. Pertanyaannya apa tadi? Mengapa Pangeran Diponegoro disebut sebagai seorang pahlawan? Nah, baik, silakan Alica. Mungkin dari kecil sudah rajin belajar, menantang kekejaman. Bagus, luar biasa, hebat. Baik, satu orang lagi ya. Silakan Alica ditunjuk saja. Satu temannya. Tolong. Dari kecil sudah rajin belajar, menantang kekejaman Belanda secara terbuka. Ya. Berikan tepuk tangan, applause ya untuk jawaban kalian yang sungguh luar biasa. Ya, terima kasih sudah berpendapat. Ya, kesimpulan dari jawaban kalian Bapak sudah bisa menyimpulkan ada 4 poin tadi ya. Yang pertama tadi kenapa disebut pahlawan ya, karena memang dari kecil Pangeran Diponegoro itu sudah rajin belajar gitu ya. Berarti kalau kita rajin belajar, nah, kita juga bisa dong disebut sebagai pahlawan ya. Nah, yang kedua tegas terhadap tadi ketidakadilan ya, karena penjajah itu tidak adil, maka harus dilawan, jangan didiemin ya. Yang ketiga ternyata Pangeran Diponegoro itu dapat bersatu dengan rakyatnya, jadi hidupnya nggak sendiri-sendiri ya, tidak mementingkan kepentingan sendiri, tapi memikirkan kepentingan rakyat juga. Dan keempat itu pintar dalam mengatur strategi perang. Nah, sekarang anak kalian, pertanyaan selanjutnya adalah apa sih sifat-sifat Pangeran Diponegoro yang pantas kita tiru? Ya, dari pahlawan Diponegoro yang bisa kita tiru, rajin belajar ketika kecil. Belajar empat ya, 4 sifat yang bisa ditiru dari Pangeran Diponegoro. Sekarang tunjuk lagi Pak Lisa. Sejak kecil boleh. Terus berani melawan ketidakadilan. Benar. Tadi benar, memberikan keteladanan. Oke, benar ya. Ada tambahan tadi dari Kaisa, memberikan keteladanan. Oke, baik, alhamdulillah, terima kasih Kaisa. Berani. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anakku yang hebat, yang hari ini luar biasa sekali, Bapak acungi jempol. Ya, terima kasih ya. Tadi kalian sudah menyebutkan ada 5 sifat pahlawan Diponegoro yang bisa kita tiru ya. Yang pertama, rajin belajar. Nah, insya Allah kalian adalah termasuk anak-anak yang rajin belajar ya. Yang kedua, tadi ada berani dalam menegakkan kebenaran ya. Yang ketiga adalah tadi tanggung jawab. Terus keempat adalah bersatu ya. Dan kelima tadi adalah tegas. Oke, anak-anak sekalian, baik, sekarang anak-anak sekalian siapa yang bisa menjawab ketika perang apa yang dibutuhkan? Ketika perang nih, apa yang dibutuhkan? Oke. Pistol, Pak. Pistol, oke. Terus apa lagi? Senjata berarti ya? Oke, apa lagi? Apa? Keberanian. Keberanian, boleh. Oke, Bapak sebut satu-satu lah ya. Coba Sakinah apa yang dibutuhkan ketika Jipara apa Jipara?
Itu makan, Pak. Makan, wah benar. Jangan dilupakan ya. Jangan dilupakan kalau orang nggak makan bener. Jadi nanti gimana? Lemes dong. Bener-bener ya. Bagus. Satu kebutuhan makan ya ketika berperang. Dan di sini Bapak akan share. Ternyata makanan itu ada yang bisa diawetkan ya, ada yang tidak. Sekarang silakan anak-anak sekalian dilihat kembali. Share ya video yang akan share. Silakan dilihat kembali gambar yang akan Bapak tayangkan. Nah, ada beberapa jenis buah dan sayuran tertentu yang dikeringkan agar dapat bertahan lama. Biskuit bisa dikeringkan, bisa. Kayu dikeringkan juga bisa. Nah, sekarang anak-anak silakan dilihat gambarnya. Ini gambar apa kira-kira? Ikan. Nah, kira-kira oke, siapa? Harus dijemur kerupuk ini. Biar pas digoreng mekar. Biar nanti ketika digoreng. Tujuannya adalah mengeringkan sekering mungkin. Betul. Ini dikeringkannya di mana? Di matahari. Di sinar matahari. Berarti menggunakan sumber energi matahari ya, tingkang. Nih gambar selanjutnya. Apa nih? Buah-buah. Kira-kira apa ya? Buah-buahan? Daging? Waduh. Apa ya? Coba Sayur. Ada buah, Bapak itu. sayuran. ada buah sama ada sayur, Pak. Campur-campur kayaknya ya. Baik ya. Nah, selain tadi dikeringkan menggunakan sinar matahari, ada juga sekarang alat pengering ya. Ini namanya apa? Oven. Nah, betul. Oven pengering. Siapa yang di rumahnya punya oven? Nah, sekarang nama sekalian, Bapak akan bagi kelompok ya. Di antara kalian akan bagi kelompok A dan B. Kemarin sudah dibentuk kelompok A, dan nanti tugas kalian adalah melengkapi tabel. Tabel apa? Melengkapi tabel seperti apa? Seperti ini. Boleh dilihat dulu sebentar. Lihat dulu ya. LKPD 1. Nah ini. Kalian tugasnya nanti per kelompok. Ya, silakan diisi. Dan apa? Kerupuk. Betul. Nomor 2. Gambar. Tarik kelima jenis. Makanan ini ditulis ya nama makanannya apa, terus bisa dikeringkan atau tidak. Nah, di sini ada alasannya ya. Nah, jadi anak-anak sekalian silahkan kalian nanti mencoba mengerjakan ya tugas kelompok itu. Bapak berikan waktu. Oke, kalau sudah semuanya berarti kalian sekarang tinggal membacakan hasil kerja kelompok ya. Kemarin kan sudah dibagi tuh kelompoknya. Nah, sekarang silakan kalian sebutkan nama dan kelompoknya, kelompok mana, lalu disebutkan hasil pekerjaan. Silakan. Aurel dari kelompok mana? Kelompok B. Bapak sudah catat nih. Silakan Aurel dibacakan hasilnya ya. Ya, silakan dibacakan hasilnya. Makanan kerupuk. Alasannya karena kerupuk tidak mengandung air. Betul. Terus. Terima kasih. Selanjutnya Bapak lihat ada Keisha. Keisha, silakan Keisha. Ya, Keisha. Dari kelompok A. Ya, kelompok A ya. Nomor 3 sampai 5. Oke, baik. Keisha. Nomor 3 sampai 5. Ya. Daging bisa karena Betul. daging bisa dipotong tipis-tipis. Boleh ya. Ya, nomor 4. Melon tidak bisa karena buah melon di luar kulkas 1 hari pun ia akan menjadi kurang enak. Betul. Nomor 5. Ikan bisa mengeringkan daging ikan karena garam mengeluarkan kelembapan sehingga mencegah pertumbuhan
pertumbuhan Hmm. bakteri. Oke, iya betul. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak sekalian. Kelompoknya sudah bekerja dengan sangat baik. Ya, tadi sudah mewakili kelompok A sudah menjawab semuanya perwakilan, Bapak sudah catat. Kelompok B juga seperti itu. Berarti semua kelompok tadi sudah bekerja secara maksimal ya, secara maksimal. Oke, kalau tidak salah ada satu lagi ya, lembar pengamatan. Ya. Jadi apa yang ditemuin? Nah, ini jenis makanan yang diamati. Kalian kan kemarin udah ya dikasih 10 jenis makanan. Waktunya kapan mengamatinya, terus tempatnya di mana, tujuannya apa, hasil pengamatannya seperti apa, dan kesimpulannya seperti apa. Oke, baik anak-anak sekalian, ada yang sudah beres? Ada yang sudah beres belum? Oke, ternyata sini sudah ada yang beres ya, kelompok Sakinah. Woi, Sakinah. Oke, Sakinah silakan dilihatkan ya. Dilihatkan pekerjaannya. Oke, sudah. Baik, Sakinah mewakili kelompok apa, Sakinah? Kelompok B. Kelompok B ya. Iya, Sakinah mewakili kelompok B. Silakan dibacakan hasil pekerjaannya kelompoknya. Baik, silakan Sakinah. Tomat, apel, mangga, sawi, cabe, terus kentang, wortel, sama banyak. Iya, betul ya. Sudah ada 10 betul. Kapan waktunya pengamatannya kapan? Waktu pengamatannya hari Senin tanggal 15 bulan November tahun 2021. Oh iya, berarti kemarin ya. Oke, terima kasih. Tempatnya di mana? Kamu mengamatinya di mana? Tempat pengamatannya di rumah. Di rumah. Apa sih tujuan mengamati benda-benda itu? Tujuan mengamatinya apa? Jenis makanan yang dapat dikeringkan maupun yang tidak bisa dikeringkan. Oh iya, alhamdulillah betul ya. Dari tadi pengamatannya ada hasilnya nggak? Hasil pengamatannya apa? Dari hasil pengamatan yang bisa diawetkan adalah ikan. Yang tidak bisa diawetkan adalah melon. Kesimpulan. Oke, betul ya. Kesimpulannya apa? Tujuan dan kamu amati. Ya, yang nomor satu. Ya, nomor 1 apa tadi benda ya yang kamu amati? Mungkin pelajaran kita sudah hampir mau beres. Terima kasih pada kalian yang sudah hari ini aktif belajar. Oke, baik. Kesimpulan kita hari ini apa ya? Oke, kesimpulannya adalah Pangeran Diponegoro bisa disebut sebagai apa? Ya, tadi yang sudah pelajari apa tadi? Tentang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro bisa disebut sebagai apa? Pahlawan. Yang kedua, ketika perang membutuhkan senjata atau makanan ya. Makanan ada yang bisa dikeringkan, dan tidak bisa. ada yang tidak bisa dikeringkan ya. Nah, kita mengetahui pengeringan dan bisa dikeringkan atau tidak melalui tadi pengamatan ya. Pengamatan yang sudah kalian lakukan tadi. Baik ya. Sepertinya untuk hari ini Bapak sangat bangga sekali dengan kalian yang sudah aktif tadi belajar, sudah memberikan pendapat dengan sangat bagus, ya sudah berani untuk mengungkapkan pendapat dan hari ini pesan moral kita apa ya? Ya kita harus berani untuk meneladani jasa para pahlawan. Yang kedua pesan moralnya adalah jangan membuang-buang makanan. Karena apa? Selanjutnya kita masih akan belajar tentang tema 5 subtema 2 pembelajaran ketiga ya, yaitu tentang Pangeran Hasanuddin. Dan untuk itu supaya acara kita berkah, maka kita tutup saja ya pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa. Membaca doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan boleh meninggalkan ruang.